Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video yang selanjutnya, gitu ya. Kita akan belajar dari jurnal hukum di Indonesia yang baru saja terindeks di Scopus pada bulan April 2022. Mohon maaf agak terlambat uploadnya karena memang bulan April, bulan Ramadan mendekati mudik dan sebagainya. Baru di bulan Mei ini bisa direview. Baik. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada bulan April 2022 lalu ada dua jurnal hukum di Indonesia yang baru saja terindeks oleh Scopus. Yang pertama adalah jurnal ini, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum. Nah, kita akan melihat seberapa susah atau mungkin ketentuan-ketentuan yang ada di dalam jurnal ini sehingga nanti para akademisi atau mahasiswa yang membutuhkan syarat untuk lulus ya di jurnal terindeks Scopus bisa submit di sini. Kita lihat Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum ini sejatinya sudah mendapatkan Sinta berapa ini? Kalau sekarang sih sudah Sinta 1 tentunya ya. Ini ada terbit 3 kali dalam setahun. Ini bukti acceptance di Scopusnya. Kita klik dulu ya. Ini sudah disubmit ke Scopus 3 Januari dan accepted 13 April ya. Ini cacing Scopusnya. Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum. Nah, kemudian kita balik lagi, kita lihat terbitnya setiap bulan apa. Kita akan coba cek di arsipnya ya. Lihat di arsipnya ini terbit di bulan apa. Kita coba lihat. Biasanya ini bulan April ya. Edisi yang pertama di setiap tahunnya terbit di bulan April. Lalu bulan apa saja kita lihat edisi keduanya. Ini ada di bulan Agustus dan kemudian ketiganya terbit di bulan apa? Kita lihat bersama. Terbit di bulan Desember. Jadi April, Agustus, Desember. Nah, karena April sudah lewat, maka tidak ada kuota untuk bulan April ya. Kita lihat yang baru terbit kemarin di bulan April menerbitkan berapa artikel. Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artikel. Kalau dilihat sekilas dari author ini ya, sepertinya tidak ada author yang dari luar negeri gitu ya, belum ada gitu ya, mungkin masih dikembangkan. Kalau kemudian kita lihat aim and scope-nya, jurnal ini berfokus pada apa? Jurnal ini berfokus kepada ini cross border legal research. It includes but it's not limited to various fields such as philosophy and theory of law, dan banyak lagi ya. Ini ternyata lebih umum ya. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya kalau harus disubmit ke sini. Kita lihat dari editorial timnya, apakah editorial timnya cukup singkat ya, tidak terlalu banyak. Ini juga dari Pajajaran semua. Kalau Board of Administration-nya, editornya bahkan cuma 2 yang dari luar ya, ada yang dari Maastricht Belanda dan juga Victoria University of Wellington dari Selandia Baru. Selebihnya dari Indonesia. Nah, ini juga sekaligus mematahkan asumsi bahwa editorial board untuk jurnal terindeks Scopus harus keren, dari luar negeri, minimal 5 benua dan sebagainya. Ini cuma dari 3 benua, Asia, Eropa dan juga Australia ya. Kita lihat apakah reviewernya juga banyak dari luar. Cukup banyak reviewernya, tetapi yang dari luar kita lihat Indonesia ini Georgetown University dari Amerika 1. Kemudian kita lihat lagi apakah ada lagi yang dari luar. Indonesia semua. Ini dari Uganda, Makerere University School of Law ya. Kalau dari sekilas ini sepertinya
baru 2 itu tadi ya, yang dari luar Indonesia. Jadi dari Amerika Serikat dan juga dari Afrika. Ya, sehingga ini juga sekaligus mematahkan mitos bahwa reviewer dan editorial board jurnal Tennis Scopus harus dari 5 benua. Nah, ini yang pertama Pajajaran, silahkan. Ini jurnal hukum pertama dari Universitas Pajajaran yang terindeks di Scopus. Selanjutnya, ini jurnal hukum yang juga terindeks di Scopus pada bulan lalu. Ini kita lihat ya, adalah JILS. Journal of Indonesian Legal Studies, ini kepunyaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ini jurnal yang kedua, karena sebelumnya ada Lesref, Lex Sainta Law Review. Nah, ini jurnal kedua yang terindeks di Scopus, kepunyaan Fakultas Hukum UNES. Kita lihat sudah submit sejak 23 Januari dan accepted di 24 April. Ya, alhamdulillah ini mungkin berkah Ramadan gitu ya. Ada 2 ini. Nah, silahkan. Kalau ini kita lihat setiap bulan apa ya, bulan Mei dan November ya. Nah, ini bulan ini harusnya terbit. Silahkan ya, digaskan bulan ini harus terbit Mei dan November. Kalau tadi Pajajaran ada di bulan April, Agustus dan Desember, ini Mei dan November. Faris topik ini tentang on law both empirical and normative study. Boleh kajian normatif maupun empiris gitu ya, terkhususnya di contemporary legal issues ya. Ini ada spesifik biasanya memang. Nah, kita lihat ya. Yang unik di sini ini memang, nah kalau ini sudah banyak yang dari luar ya. Ada topiknya juga ini ya. Ini ada topiknya. Itu kemudian ini ada topiknya, ini baru volume 6 ya. Kalau ini tadi sudah volume berapa ya? Ini volume 9. Ini jurnal baru-baru yang sudah keren-keren semua ini ya. Ini sudah ada emblem Scopusnya ini ya. Nah, kita lihat apakah susah? Saya pernah punya tulisan di sini ya. Kita coba buka ya. Tulisan saya gitu ya di dalamnya. Kalau saya tidak salah ada di 2021 mungkin ini ya di sini ya. Saya ada 2 tulisan di sini insya Allah. Nah ini yang pertama malah ya di halaman depan. Ada 2 tulisan. Tulisan yang pertama kalau nggak salah tahun 2019. Tulisan yang kedua tahun 2021. Tulisan yang pertama itu saya harus revisi 3-4 kali. Kemudian yang tulisan yang kedua ini insya Allah tidak terlalu banyak revisinya. Jadi kalau dibilang susah, nggak susah-susah amat. Kalau dibilang mudah juga nggak mudah-mudah amat. Kita memang harus fokus ya pada topik yang sedang kita tulis. Legal protection of indigenous people, jadi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, hukum adat ya, berdasarkan pada penguatan prinsip perizinan ya, berdasarkan kepekaan sosial ya. Perizinan berdasarkan kepekaan sosial ini agak susah-susah karena ada topik-topik filsafatinya gitu ya. Kita lihat editorial boardnya. Nah kalau ini lebih banyak ya, ada dari India, ada dari Belanda, ada dari Cina, ada dari Malaysia, Australia, Brunei Darussalam ya, Jepang, Nigeria, Thailand. Nah ini agak lumayan banyak. Kemudian kita lihat reviewersnya. Ini reviewernya yang ini langsung dipisah berdasarkan negara. Ada dari Malaysia, ada dari Belanda, India, Cina, Brunei, Nigeria, Pakistan, Thailand, dan Rusia serta Bangladesh gitu ya. Nah, ini beberapa kedalaman dari artikel ini ya. Itu tadi Bapak Ibu, silahkan kalau mau submit di 2 jurnal ini. Satu punyanya Pajajaran, terbit di bulan April, Agustus, dan Desember. Satunya punya UNES, Journal of Indonesian Legal Studies. Kalau sekilas saya lihat sepertinya keduanya gratis, tidak ada artikel processing charge. Daripada keluar negeri, bayar mahal dan sebagainya, mending kita submit di jurnal Indonesia sendiri. Dan saran saya karena memang butuh
geographical diversity, silahkan submit dengan menggandeng author atau afiliasi dari luar, tentu dengan topik yang relevan. Terima kasih. Jangan lupa untuk menulis, jangan keasikan nonton video saja. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.